Baik, selanjutnya kali ini kita akan bahas tentang disparitas regional. Disparitas regional ini merupakan indikator yang digunakan untuk menganalisis development gap atau gap dari pengembangan antar wilayah. Jadi bisa digunakan untuk ukur dari PDRB, konsumsi rumah tangga per kapita, konsumsi sektoral terhadap PDRB, dan tingkat kemiskinan dan struktur fiskal. Faktor-faktor penyebab ketimpangan dari pembangunan ekonomi suatu wilayah, salah satunya adalah, di antaranya adalah yang pertama, konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah. Jadi suatu wilayah itu memiliki konsentrasi kegiatan ekonomi tertentu, sedangkan wilayah lain tidak seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu alokasi investasi dari pemerintah dan juga dari swasta. Mereka akan berinvestasi ke mana saja. Yang selanjutnya itu tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah antar daerah. Jadi faktor produksi mobilitasinya rendah antar daerah A dengan daerah B misalnya seperti itu. Yang selanjutnya yaitu perbedaan sumber daya alam antar wilayah, dan yang kelima yaitu perbedaan kondisi demografis, dan yang terakhir yaitu kurang lancarnya perdagangan antar wilayah. Kita bahas lebih mendalam tentang konsentrasi wilayah kegiatan ekonomi wilayah dulu. Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah dulu yang pertama. Nah, konsentrasi kegiatan ekonomi yang lebih tinggi daerah tertentu nanti akan menjadi faktor juga yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan antar satu daerah dengan daerah yang lain seperti itu. Pasti ya akan terjadi seperti itu. Nah, yang kedua yaitu alokasi investasi. Nah, berdasarkan teori pertumbuhan, yang menerangkan bahwa adanya korelasi positif antara tingkat investasi dan laju pertumbuhan ekonomi. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa rendahnya investasi suatu wilayah nanti akan juga membuat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan masyarakat per kapita di wilayah tersebut juga menjadi rendah. Karena kenapa? Karena tidak ada kegiatan ekonomi yang produktif. Nah, yang selanjutnya itu tingkat mobilitas faktor produksi. Di sini berkaitan dengan kurang lancarnya mobilitas faktor produksi seperti tenaga kerja dan kapital atau modal antar provinsi seperti itu. Nah, hubungan antara faktor produksi dan kesenjangan pembangunan atau pertumbuhan antar provinsi dapat dijelaskan dengan pendekatan mekanisme pasar. Seperti itu. Yang selanjutnya itu perbedaan sumber daya alam. Jadi menurut kamu klasik, pengembangan ekonomi di daerah yang kaya sumber daya alam akan lebih maju masyarakatnya dibandingkan dengan miskin sumber daya alam. Sehingga di sini diartikan bahwa sumber daya alam menjadi modal utama untuk pengembangan ekonomi suatu wilayah. Selanjutnya yaitu perkembangan kondisi demografi di suatu wilayah itu seperti apa, apakah banyak penduduk yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, kesehatan masyarakat yang tinggi, disiplin masyarakat yang tinggi, itu memiliki, misalnya suatu wilayah A itu memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dibandingkan dengan wilayah B, sehingga di sana nantinya akan menyebabkan disparitas atau perbedaan dari performa dari perekonomian suatu daerah dengan daerah lainnya. Yang selanjutnya itu kurang lancarnya perdagangan antar wilayah. Nah, ini yang sering dikhawatirkan beberapa peneliti ya, dan juga senantiasa ingin dipecahkan, yaitu keterbatasan transportasi di suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Khususnya di Indonesia yang wilayahnya terpisah antara laut dan juga kepulauan dan sebagainya, seperti itu yang agak susah. Bandingkan dengan Amerika, misalnya dia kan satu tanah utuh gitu ya, maksudnya dia bisa terkoneksi antar wilayah dengan wilayah lain di atas tanah, jadi sehingga mereka lebih mudah untuk melakukan kegiatan pertukaran barang dari wilayah satu ke wilayah yang lainnya, misalnya dengan menggunakan kereta api seperti itu. Alat yang digunakan untuk mengukur disparitas regional yang pertama yaitu yang sering
banget nih kita dengar, yaitu Gini ratio. Nah, ini yang sering kita gunakan, Gini ratio. Gini ratio ini digunakan untuk mengukur kesenjangan distribusi pendapatan. Gini ratio berkisar antara 0 dan 1. Kalau 0 artinya distribusi pendapatan amat rata banget. Jadi amat rata sekali artinya di sini setiap penduduk dia akan memiliki pendapatan yang sama semua. Tentu nanti tidak mungkin ya. Yang kedua yaitu Gini rasio 1, artinya terjadi ketimpangan distribusi pendapatan yang sempurna karena seluruh pendapatan hanya dinikmati oleh satu orang atau kelompok satu orang tertentu, seperti itu. Nah, pengelompokan menurut beberapa ilmuwan, contohnya Theo Shima, di sini dia mencoba menjelaskan bagaimana interpretasi dari Gini ratio. Kalau Gini rasionya lebih kecil daripada 0,3 berarti artinya ketimpangannya rendah. Kalau antara 0,3-0,4 berarti mengalami ketimpangan yang sedang, dan apabila lebih besar daripada 0,4 berarti ketimpangannya tinggi. Rumusnya adalah 1 dikurang E X1 XI, XI kurang 1, YI kurang 1. Artinya apa? Angka Gini rasio ini didapatkan dari proporsi jumlah rumah tangga kumulatif kelas I, proporsi rumah tangga kelas I, proporsi jumlah pendapatan rumah tangga dalam kualitas kumulatif dalam kelas I. Dan kelas I ini bisa berbentuk kuantil atau desil. Cuman biasanya kita lebih umumnya kita tidak menghitung sendiri, tetapi kita mendapatkan langsung hasilnya dari penghitungan. Selanjutnya kurva Lorenz. Kurva Lorenz ini adalah kurva yang menunjukkan hubungan kuantitatif antara persentase penduduk dan persentase pendapatan yang mereka terima selama 1 tahun. Nah, seperti itu. Itu adalah kurva Lorenz. Yang kedua yaitu kriteria dari Bank Dunia. Nah, menurut Bank Dunia, kesenjangan distribusi pendapatan bisa dikategorikan tinggi bila 40% penduduknya berpenghasilan rendah, terendah menerima kurang dari 12% bagian pendapatan. Sedang apabila 40% penduduknya berpenghasilan terendah menerima 12% sampai 17% bagian pendapatan, dan rendah bila 40% penduduknya berpenghasilan terendah menerima lebih dari 17% bagian pendapatan. Selanjutnya ada indeks Williamson. Di sini digunakan untuk mengukur ketimpangan ekonomi antar wilayah. Nah, ini angkanya adalah 0 sampai 1, kurang lebih hampir sama interpretasinya. Kalau 0,3 berarti rendah, kalau 0,3 sampai 0,4 sedang, dan di atas 0,4 berarti tinggi. Yang diukur adalah pendapatan per kapita di wilayah I, pendapatan rata-rata nasional, dan populasi di wilayah I dibandingkan dengan populasi dan juga populasi total. Rumusnya adalah VE-YI kurang Y, VI bagi N dibagi dengan Y atau pendapatan rata-rata nasional. Nah, sekian tentang disparitas dari regional. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.